Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang dahsyat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sebab kita semua boleh mengalami anugerah Tuhan sampai pagi hari ini. Mari kita akan kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita akan rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kita. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan bagi Allah yang mulia yang bertahta di kerajaan surga. Haleluya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Bagi Allah yang mulia yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak
bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu terus Tuhan ada dalam hidup kami. Kami rindu memuji-puji Engkau, sebab di dalam pujian kami ada kekuatan yang baru. Di dalam pujian kami boleh mengalami anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus memuji Engkau, kami akan terus memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kita akan bersorak, bertepuk tangan dengan satu pujian oleh darah anak domba Allah.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan memberi kami kekuatan. Lewat pujian penyembahan kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba waktunya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadikan kekuatan untuk kami melangkah lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan firman Tuhan. Firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi setiap langkah kami, sehingga kami boleh melihat mujizat Tuhan terus terjadi dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan, pengurapan yang sama atas hamba-Mu dan kami umat-Mu terjadi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, membawa kami semakin mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh hati yang sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Sekalipun kita berada di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, tetapi pastikan bahwa setiap ibadah kita, kehadiran Kristus itu nyata di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini sebuah kisah yang dialami oleh Yesus sebelum Yesus Kristus menuju di Bukit Golgota. Mari kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Peristiwa di taman ini adalah peristiwa di mana Yesus sebentar lagi akan masuk dalam jalan hidupnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi penebusan seluruh umat manusia. Ayat yang
baru kita baca tadi merupakan peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ada dua taman Bapak Ibu yang sangat terkenal di Alkitab. Yang pertama adalah Taman Eden. Kita tahu Taman Eden diciptakan oleh Tuhan dengan fasilitas yang begitu lengkap untuk semua kebutuhan yang diperlukan oleh Adam dan Hawa. Taman Eden menjadi taman di mana Tuhan bergaul karib dengan manusia. Tetapi justru di Taman Eden inilah Bapak Ibu, manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dari Taman Eden ini muncullah kesusahan besar yang nanti akan dialami oleh umat manusia. Dari Taman Eden inilah Bapak Ibu muncul di mana manusia harus berjerih lelah, bersusah payah untuk mencukupi hidupnya. Karena dari Taman Eden inilah manusia telah jatuh di dalam dosa. Semua penderitaan yang dialami oleh manusia, titik mulanya berawal dari Taman Eden ini. Dan secara profetis, bahasa nubuatan, Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi umat manusia yang berdosa. Dengan sebuah peristiwa yang nantinya akan digenapi di dalam kematian Yesus Kristus sebagai penebus manusia yang berdosa. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah Taman Getsemani. Getsemani itu artinya dari dua kata Ibrani. Yang pertama adalah gad, yang artinya adalah penggilingan. Dan yang kedua adalah semen, yang artinya adalah minyak. Jadi Getsemani adalah secara harafiahnya memiliki pengertian di mana buah zaitun itu dimasukkan ke dalam penggilingan, lalu keluarlah minyak. Nah, Taman Getsemani merupakan taman di mana Yesus bersama murid-muridnya sedang bergumul, sedang memohon kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta kehendak Tuhan supaya jalan yang dilalui oleh Yesus yang nantinya berada di kayu salib itu akan menggenapi rancangan Tuhan dalam penebusan dosa. Kalau Taman Eden merupakan manusia jatuh dalam dosa yang pertama, tapi Taman Getsemani merupakan pergumulan Yesus di tengah-tengah kesusahannya besar, di tengah-tengah ketakutannya yang hebat, di tengah-tengah pergumulannya yang luar biasa, di mana ia akan menghadapi jalan salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita hari-hari ini meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah
kesusahan yang besar, di tengah-tengah pergumulan yang hebat luar biasa ini, mari datang berdoa. Mari cari wajah Tuhan. Mari terus mencari hadirat-Nya. Meminta kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan beberapa ayat ini, saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran kepada kita. Peristiwa di taman. Yang pertama adalah sebuah peristiwa pergumulan. Bahkan di kitab yang lain, ketika Yesus ada di taman Getsemani ini, ia sampai meneteskan keringat darah. Sebuah pergumulan yang hebat. Sebuah pergolakan batin. Sampai akhirnya ia begitu sedih. Ia begitu takut. Ia begitu gentar dalam menghadapi peristiwa ini. Satu sisi dia sebagai manusia yang sama juga dengan kita, penuh rasa ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah seperti itulah Bapak Ibu, ia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Mengajak murid-muridnya untuk menambah sebuah imunisasi, menambah kekuatan, menambah daya, supaya ia diberikan sebuah kemampuan untuk menghadapi semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang membuat dunia ini terdiam. Tuhan sepertinya menata ulang sistem yang ada di dunia ini. 212 negara telah terkapar, telah bergumul dengan virus corona. Dan ini menjadi sebuah masalah dunia yang sampai hari ini belum tuntas. Miliatan manusia sedang dalam sebuah kesusahan. Miliatan manusia sedang dalam pergumulan. Miliatan manusia sedang ada dalam keputusasaan. Satu sisi baiknya adalah orang mulai banyak mencari Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Orang mulai berseru-seru kepada Tuhan. Baik ada di rumah mereka masing-masing. Ada juga yang ada di jalan-jalan kalau kita melihat televisi. Mereka berseru-seru memohon, kiranya masalah ini, problem ini, kesusahan ini cepat-cepat berlalu. Semua terkena dampak. Bahkan ada yang memprediksi bahwa peristiwa ini pemulihannya secara normal itu bisa sampai tahun 2021. Dan tidak terkecuali Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami dampak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa seperti yang Yesus katakan, ia berdoa untuk tidak meniadakan masalah, tetapi ia berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam menghadapi masalah. Ia tidak berdoa untuk melalukan semuanya itu,
Karena itu merupakan garis hidupnya yang harus dijalani. Tetapi ia berdoa, kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melalui semuanya itu. Ia berdoa supaya perjalanan hidupnya yang dilalui dari titik satu ke titik yang lainnya, Bapa memberikan sebuah kekuatan khusus, kemampuan khusus untuk melewati semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hari-hari ini kita terus mengalami problem-problem yang sama? Ada pertanyaan-pertanyaan, sampai kapan ini akan berlalu? Sampai kapan ini akan berakhir? Tetapi biarlah seperti teladan Yesus, mari minta kekuatan iman, kemampuan yang khusus untuk kita bisa menghadapi semuanya ini. Minggu lalu saya katakan kepada saudara, biarlah damai sejahtera Allah itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, sehingga kita menjadi orang-orang sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, damai Allah itu menyertai kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Getsemani selain pembelajaran tentang pergumulan hidup, yang kedua adalah Getsemani juga berbicara tentang kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pasti ada masa berakhirnya. Tidak selamanya akan mendung terus. Tidak selamanya akan ada awan terus. Tetapi akan muncul mentari, akan muncul terang. Percayalah Bapak Ibu, hari-hari yang kita lalui itu melatih otot-otot rohani kita, supaya kita kuat dalam menghadapi semuanya ini. Getsemani tidak hanya bicara tentang pergumulan, tentang sebuah perjuangan, tapi Getsemani juga sebuah kemenangan. Saya ingin membacakan ayat yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebuah janji yang luar biasa. Di dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan memberikan sebuah janji kemenangan kepada kita. Saya berdoa Bapak Ibu, kiranya daya juang kita, semangat kita, roh yang menyala-nyala, dinamika rohani kita tetap terbangun dengan baik. Karena kita tahu apa yang Tuhan izinkan ini pasti akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Tuhan berjanji, Tuhan akan memegang tangan kanan kita, menuntun kita, dan membawa kita pada sebuah kemenangan dari pergumulan hidup ini. Bapak Ibu, dinamika hidup itu ada susah, ada senang, ada sukacita, ada duka cita, ada gagal dan ada berhasil. Kalau hari-hari ini Tuhan masih izinkan kita dalam sebuah pergumulan secara korporat bangsa Indonesia, mari terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan bangsa kita,
memulihkan kota kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan semangat kita, memulihkan kekuatan kita. Saya akan akhiri dengan satu ayat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya roh kekuatan, roh keperkasaan, roh kemampuan yang dari Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita terus mengalami lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kesimpulan khotbah saya pagi hari ini adalah, kalau Tuhan izinkan pergumulan dalam hidupmu, terus cari Tuhan. Tetapi ingat, tidak hanya pergumulan yang Tuhan izinkan, tapi kemenangan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Di tengah-tengah pergumulan, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu, di hari yang begitu susah, sulit hari-hari ini, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya percaya perjamuan kudus akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari ambil roti dan angkat dengan tangan kanan kita. Roti merupakan lambang tubuh Tuhan. Ketika kita bersekutu dalam tubuhnya, maka percayalah, tubuh kita yang adalah baiknya, tubuh kita yang adalah baik Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan berkat kesehatan ilahi kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sementara kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita, kita nyanyikan pujian cintanya dan kasihnya. Haleluya. Amin, amin. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, oh darahnya
Dan ketika murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur dengan tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Anggur merupakan lambang darah Kristus. Darah yang mendamaikan kita. Darah yang mengampuni dosa kita. Darah yang menguduskan kita. Haleluya, haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. 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 Oh, mari sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Oh, iya rama-rama, syagrara-rama, syah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Oh, kami serahkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oralama syakatakaya. Iaralama syakatakaya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersafat di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, berdoa untuk negeri kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi wabah corona. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintahan kami, baik eksekutif, baik legislatif, yudikatif, dan juga jajaran pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai di desa. Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat kepada pemimpin kami, supaya Tuhan lewat hikmat yang Engkau beri akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat,
Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengabdikan diri dalam kemanusiaan. Para dokter, perawat, tenaga medis, orang-orang yang terlibat secara korporat di dalam menangani wabah ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memproteksi mereka. Dan Tuhan kiranya menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, inilah kami. Kiranya Kau memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang begitu berat hari-hari ini. Kiranya kekuatan firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang dari Engkau Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melangkah bersama-sama dengan Tuhan menuju pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan kami di hadirat Tuhan. Urapi tangan kanan kami dan tangan kiri kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, apapun yang kami doakan, apapun yang kami perkatakan di dalam firman Tuhan, apapun yang kami kerjakan, dibuat oleh Tuhan, berhasil dan diberkati. Meneraikan itu dalam nama Yesus Kristus terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di minggu pertama ini Tuhan, apabila kami mempersembahkan korban persembahan, baik persembahan khusus, kiranya Tuhan yang akan menganugerahkan, memberkati kami dengan berkat-berkat yang khusus. Kami tahu Tuhan, berkat-Mu Engkau sudah sediakan secara berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap benih yang kami tabur, kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa